welcome back to my YouTube channel. Oke, kita sekarang masuk ke video ketiga di channel ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang ILS atau Instrument Landing System. Ya, apa itu ILS? Ya, kita masuk saja langsung supaya tidak panjang mukadimahnya. ILS itu adalah alat bantu pendaratan pesawat. Jika pilot tidak bisa melakukan visual atau kontak visual dengan runway, sehingga pilot menggunakan namanya ILS. Kalau seandainya pilot bisa melakukan kontak visual dengan runway, apakah pilot masih boleh menggunakan ILS? Ya, tergantung pilot. Itu decision by pilotnya. Lalu untuk ILS ini terbagi 3 kategori sebenarnya. Kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya itu sebenarnya adalah di decision height atau keputusan untuk mengambil langkah goron. Ketika dia mengambil langkah goron itu, dia memiliki perbedaan-perbedaan ketinggian. Lalu apa itu goron? Goron itu adalah situasi ketika pilot atau pesawatnya gagal untuk melakukan approach ke runway, sehingga mereka melakukan goron. Mereka mungkin kelebihan atau kebablasan di runway itu atau kerendahan untuk mendekati runway, sehingga mereka melakukan goron. Setelah mereka melakukan goron, mereka mungkin melakukan approach lagi atau saling berkoordinasi lagi dengan air traffic control, seperti itu. Lalu kategori itu ada 3. Yang pertama itu kategori 1. Kategori 1 itu decision height-nya yaitu adalah 200 feet ya, atau sekitar 61 meter atau lebih. Sedangkan LVR-nya itu 1800 feet ya, dan 550 meter. Sedangkan visibility minimanya itu adalah 800 meter atau sekitar 2600 feet. Nah, jadi dia bisa untuk melakukan goron itu pada ketinggian 200 feet seperti itu. Dan kategori 2. Kategori 2 itu decision height-nya itu kecil dari 200 feet dan lebih dari 100 feet. Nah, itu decision height-nya. Sedangkan untuk visibility minimalnya itu adalah non approval atau tergantung by pilot. Dia mau ketika dia mau landing, kalau dia bisa untuk melakukan kontak visual silahkan, tapi kalau tidak itu mungkin terjadinya goron seperti tadi. Kategori 3. Kategori 3 ini kurang ketinggiannya itu kurang dari 100 feet ya, dan lebih dari 50 feet. Dia itu dari sisi atau dari pendekatan approach-nya dia lebih rendah atau kemungkinan untuk goronnya itu sedikit. Dan untuk melakukan pendaratannya itu kemungkinan lebih besar, sekitar 90% dia mungkin bisa mendarat karena itu sudah kritikal sekali, udah 15 meter dari permukaan. Jadi kemungkinan untuk landing di ILS kategori 3 ini lebih besar. Di Indonesia kebanyakan masih memakai kategori 1, sehingga di 200 feet mereka mungkin kalau tidak melihat runway goron. Yang ada di Indonesia masih ada kategori 1. Baik, sekarang kita masuk ke dalam subsistem. Apa aja sih yang ada di ILS itu? ILS itu sebenarnya adalah sebuah perangkat. Jadi di situ dia ada lagi perangkat sistem, dia ada lagi subsistem. Yang pertama itu adalah localizer. Localizer itu apa? Yaitu adalah pemancar azimut, sehingga pesawat itu headingnya atau rodanya itu ketika ingin mendarat di runway tepat pada center line. Itulah guna localizer. Jadi ketika pilotnya report, dia akan report seperti ini. Contohnya, Indonesia 111, we are established localizer. Berarti apa artinya? Dia kalau sudah mengatakan established localizer, berarti dia sudah tepat headingnya atau rodanya itu sudah menuju arah runway, seperti itu. Lalu yang kedua adalah marker beacon. Marker beacon ini berguna untuk memberitahukan jarak antara
pesawat dan runway itu sudah sejauh apa. Marker beacon ini terbagi 3 lagi. Yang pertama itu outer marker, yang kedua itu middle marker, yang ketiga itu inner marker. Dengan jarak dan distance yang berbeda-beda. Jadi dia sifatnya itu memancarkan. Letaknya hampir sama dengan pemancar radio localizer. Dia memancarkan radio seperti frekuensi itu hampir sama dengan localizer. Dia akan memancarkan. Kalau dia outer marker itu sekitar 6 mile. Kalau middle itu sekitar 1000 meter dari runway. Kalau inner itu sekitar 75 meter atau 100 meter lah dari runway. Kalau untuk yang inner. Lalu yang ketiga itu ada glide slope dan PAPI. Ya. Glide slope itu adalah pemancar yang memberikan sudut pendaratan 3 derajat. Mengapa 3 derajat? Ya, karena ketika pesawat melakukan approach dan ingin mendekati runway, dia harus membentuk sudut 3 derajat. Supaya dia tidak kelebihan dari touchdown zone atau kurang dari touchdown zone. Apa itu touchdown zone? Ya, zona untuk melakukan touch. Kalau tidak pas, maka mereka harus melakukan goron. Lalu, itu disampaikan dengan apa? Dengan PAPI. Pilot kalau kurang bisa untuk melihat glide slope-nya tadi, yaitu yang dibaca di pesawat mereka juga bisa melihat PAPI. Jadi ketika mereka melihat PAPI itu ada di situ seperti PAPI itu adalah Precision Approach Path Indicator, terdiri dari 4 lampu, yaitu merah dan putih. Di situ ada ketika pesawat sudah melakukan approach, di situ akan mulai lampunya atau indikatornya atau path indicatornya itu berfungsi. Kalau mereka 4 putih, berarti itu mereka terlalu tinggi untuk mendekati runway. Kalau 3 putih 1 merah, mereka sedikit tinggi atau kurang tepat berada di touchdown zone. Kalau mereka dapat 2 merah 2 putih, itu pas atau tepat berada di runway tersebut, tepat untuk melakukan touchdown. Kalau mereka mendapatkan 3 merah 1 putih, berarti mereka kurang untuk atau kerendahan untuk mendekati si runway. Kalau mereka 4 merah itu sudah sangat below sekali, sudah sangat di bawah sekali mereka. Kalau Anda ketahui, bangunan-bangunan ini sebenarnya itu glide slope itu, kalau rekan-rekan pernah duduk di window sheet ya, mungkin di sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Rekan-rekan akan melihat seperti bangunan merah putih atau lampu di sisi kiri runway itu, seperti lampu yang diletakkan 4 buah. Nah, itulah namanya glide slope dan PAPI. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang ALAS. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG saya di husnifr_08. Terima kasih, saya pamit, salam terbang.